Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan ini membuka peluang bagi 600 ribu pekerja migran untuk bekerja di negara tersebut dengan skema penempatan yang telah diperbarui. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan bahwa pencabutan moratorium akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU pada 20 Maret 2025. Setelah moratorium dicabut, pemerintah menargetkan pengiriman sekitar 600 ribu TKI ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 400 ribu pekerja akan ditempatkan di sektor domestik, sementara 200 ribu lainnya merupakan tenaga kerja terampil. Kalau sudah ada undang-undang perlindungan migran Indonesia, kenapa masih banyak yang jadi korban? Apakah janji 600 ribu pekerjaan cukup untuk melindungi PMI? Kenapa keluarga PMI harus bayar mahal untuk sejahtera? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat ketenaga kerjaan Bung Rizky Awang. Assalamualaikum Bung Rizky. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anang. Ya, Bung Rizky, rencana jadi keputusan ini jadi yang disampaikan oleh Menteri P2MI ini apakah akan bisa menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir yang belum terselesaikan terkait bahaya yang mengancam para tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Bung? Ya, jadi kalau saya lihat pemerintah itu tampak pragmatis ya. Satu sisi itu menyindir mereka yang melakukan gerakan hashtag kabur aja dulu, tapi di sisi lain justru melakukan moratorium kepada Arab Saudi sebanyak 600 ribu pekerja migran itu bisa dapat dipekerjakan di sana. Itu satu sisi yang perlu diingatkan gitu ya. Kemana bentuk konsistensi dari pemerintah terkait dengan penanggulangan tenaga kerja ya. Apalagi kita melihat kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi ekonomi gitu ya. Kalau pemerintah itu melarang dengan hashtag kabur aja dulu itu terjadi, lantas kenapa pemerintah memberikan moratorium ini kepada para pekerja migran? Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan migran itu permasalahan dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir yang saya maksud gini, dari hulu itu kan dari aturan-aturan yang dibentuk ya, dari undang-undangnya, dari PJTKI-nya, dari perusahaannya, bahkan bisa jadi bagaimana pola riayah pengurusan negara kepada PMI itu sendiri gitu. Ketika kita melihat misalnya di di bandara-bandara internasional kita itu kan ada satu pintu gitu ya, apa uh, uh, departemen satu pintu atau hal yang terpadu untuk mengurusi pekerja migran yang baru dan akan kembali ya, baru baru pergi atau akan kembali ke Indonesia. Itu kan terjadi seringkali kita melihat kisah di mana mereka itu seringkali dilakukan oknum-oknum tertentu. Kalau saya tidak mau mengatakan seluruhnya, maka oknum tertentu itu melakukan semacam pemalakan dari mereka yang dari kerja dari luar negeri atau mau ke luar negeri tadi gitu ya. Itu yang pertama. Itu lagu lama yang terus berulang kembali menurut saya seringkali terjadi. Pekerja migran itu misalnya dari luar negeri ke Indonesia itu bahkan ketika sampai ke lokasi tempat mereka seringkali ditipu, ada travel bodong atau mereka dilakukan kejahatan yang itu tentu merasa tidak aman. Di satu sisi ini terkait dengan hulu ketika pengiriman terjadi. Ketika terkait dengan hilir, siapa yang bisa menjamin keamanan person mereka gitu ya di lapangan ketika dengan jumlah yang sekian besar banyaknya, bagaimana fungsi kedutaan besar di sana, bagaimana fungsi koordinasi kedutaan besar dengan pemerintah di sana ketika terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang per orang atau perusahaan kepada PMI itu sendiri, pekerja migran Indonesia sendiri. Karena kenapa moratorium itu terjadi di masa yang lalu, itu karena tidak sedikit para perempuan kita, tidak sedikit dari pekerja migran kita yang tidak mendapatkan hak dan keadilan dari kezaliman yang terjadi kepada mereka. Ini bukan sekedar soal cuan, ini bukan sekedar soal bertahan hidup. Tapi ini soal bagaimana sikap kita, kemanusiaan kita terkait dengan kondisi yang terjadi kepada mereka, para pekerja migran itu. Jadi agak aneh kalau
cuma sekedar moratorium tapi tidak melihat kondisi Arab apakah sudah berubah atau tidak gitu. Tidak melihat mensurvei, tidak melakukan data lagi gitu ya, cek and recheck kembali apakah di Arab sudah kembali sesuai dengan harapan kita atau justru makin marah nantinya gitu. Iya, Bung Rizky, apakah janji peluang kerja sebanyak 600.000 pekerjaan ini akan cukup untuk melindungi para PMI? Apakah memang keluarga PMI ini harus bayar mahal untuk sejahtera, Bung Rizky? Ya, yang namanya janji kan tidak harus ditepati. Di negeri ini tidak ada yang namanya janji yang harus ditepati gitu ya. Kalau pengiriman 600.000 itu dilakukan, yang perlu ditekankan adalah bagaimana efisiensi kinerja kedutaan kita di Arab Saudinya sana gitu. Dalam melakukan kontrol warga negara sebanyak 600.000 gitu. Karena ini kalau mereka seringkali disebut sebagai pahlawan devisa karena banyak sekali devisa-devisa negara kita yang disumbangkan oleh para TKI ini gitu ya. Jadi ketika mereka mengirimkan uang ke Indonesia itu menjadi penolong ketika banyak arus keuangan kita yang justru keluar. Artinya mereka itu menjadi salah satu penyemat kita. Tapi di sisi lain, apakah pemerintah mampu mengayomi 600.000 orang ini? Ini baru di Arab Saudi. Belum pekerja migran yang lain yang berada di Indonesia. Kita melihat misalnya ada uh, ada TKW di daerah Batang ya, yang itu diketemukan sendirian berada di hutan Malaysia. Artinya apa? Uh, Apa yang dilakukan oleh kedutaan besar kita sehingga dia baru diketemukan 19 tahun yang apa dari dilaporkan kehilangannya gitu. Artinya kan gini, uh, jangan sampai ini akan terjadi kembali ketika moratorium terjadi di Arab Saudi, kemudian bakal banyak catatan-catatan bersejarah yang harus membuat Indonesia kembali habis untuk mengurusi perkara-perkara kezaliman dan HAM yang tidak henti-hentinya, apa pelanggaran HAM yang tidak henti-hentinya kepada para pekerja migran kita gitu. Harusnya pemerintah kalau untuk menurut saya meminimalisir pengiriman di sana harusnya dilakukan itu, tapi pemerintah justru membuka lapangan besar kerja di Indonesia ya, kebutuhan-kebutuhan itu dilakukan agar apa? Eh, Agar ekonomi kita itu berjalan dengan sistematis, berjalan dengan logis, berjalan dengan semestinya, sehingga ketika kita melakukan pengiriman moratorium, pengiriman PEM ini, harusnya ke depan itu bukan sekedar pekerja domestik yang diutamakan nanti, tapi pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan yang itu secara apa secara positioning kita akan lebih dihargai karena kita mengirimkan tenaga-tenaga ahli ke luar negeri dibandingkan harus mengirimkan uh, apa uh, banyak bekerja di wilayah domestik, sehingga kondisi yang menjadi permasalahan itu seringkali yang menjadi permasalahan itu kan yang kerja di wilayah domestik dibandingkan berdasarkan keahlian atau keterampilan. Mas Nana. Ya. Baik, terakhir Bung Rizky. Apakah eh, fenomena ini menunjukkan bahwa negara ini perlu perbaikan dalam pengurusan tenaga kerjaan Indonesia agar tidak dikatakan penguasa yang zalim pada para pahlawan devisa ini? Kalau disebut perbaikan berarti ada sesuatu yang baik yang bisa dia kerjakan. Tapi menurut saya bukan perbaikan ya, tapi reformasi total. Karena kalau caranya masih sama, tapi polanya beda, tapi caranya sama, akan berujung kepada kezaliman kembali gitu. Jadi apa yang kita sarankan kepada pemerintah ya, Bu ya, melihat dulu proses PMI yang lain ya, bagaimana penanganan pemerintah kepada PMI-PMI kita di berbagai wilayah selain Arab Saudi. Kalau itu disinyalir sudah sesuai, sudah menguntungkan, sudah bisa membuat kenyamanan, keamanan bagi PMI kita, why not gitu. Moratorium itu bisa dibukukan, dibuka kembali moratorium baru untuk bisa kembali pengiriman PMI. Tapi kalau pada fakta dan realitanya pengurusan, kemudian perizinan, kemudian itu tetek bengek dari hulu ke hilir terkait dengan apa PMI ini, menurut saya ya kita perlu introspeksi diri gitu. Negara kita perlu introspeksi diri dan ini bentuk kegagalan kita gitu untuk bisa memberikan rasa aman kepada warga negara.
ketika mereka berada di luar negeri. Ya, terakhir Bung, kan sudah ada Undang-Undang Nomor 18 tahun Hmm. 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, apakah undang-undang tersebut belum mampu memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia? Dan ketika moratorium dicabut, apakah pasti perlindungan bagi mereka ini pada pekerja migran Indonesia ini akan lebih baik? Hanya self service, menurut saya hanya lip service saja tuh. Jadi, jadi apakah akan lebih baik undang-undang itu hanya dibuat untuk bisa menyenangkan hati, tapi tidak untuk bisa mewujudkan kesenangan itu sendiri gitu ya. Artinya undang-undang ini belum bisa sepenuhnya bisa diterapkan kalau pemerintah kita masih amburadul dalam mengurusi pekerja migran ini gitu. Kalau saran saya, eh, keberadaan undang-undang ini belum bisa membantu banyak untuk menolong pekerja migran, dan pemerintah harus bisa berpikir berulang-ulang kali ketika harus membuka kembali pengiriman kerja wabil khusus ke tenaga-tenaga kerja Indonesia di wilayah perumahan domestik gitu. Ya, baik. Terima kasih Bung Rizky atas pemaparannya. Semoga menjadi sebuah manfaat, sebuah ilmu yang akan membawa nasib yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia. Baik, Amin, amin. pemirsa, kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga kita mendapatkan pahala di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.